Selamat siang teman-teman. Kita coba review tentang instalasi pengolahan air limbah ya, milik Puskesmas. Jadi ini adalah produknya sistem filter tipe BR15 ya. Greenleaf, kita lihat panelnya ya. Ini panelnya. Di sini ada berbagai komponen yang mengatur kinerja ipal ini ya. Kita nanti akan ulas satu persatu. Nah, kita mulai dari prinsip kerjanya, bagian-bagiannya ya. Ini yang pertama ya, jalur pengumpul ipal yang pertama ini adalah bak ekualisasi. Di sini ada proses dekomposisi anaerobi bak ekualisasi ini. Tentu saja bak ekualisasi fungsinya adalah untuk mengkondisikan agar limbahnya bersifat homogen ya. Di sini bak ekualisasi pertama coba kita buka ya, seperti ini. Ini adalah pipa peluapan dari digester tangki aerob. Kemudian di bawah sana adalah pipa inlet gas bak ekualisasi ini. Kemudian ini adalah filter restring untuk mencegah kotoran atau partikel padat mengalir ke bak ekualisasi kedua atau rumah pompa, sehingga bisa meminimalisir partikel-partikel yang kasar terbawa pompa dan mengganggu kinerja ipal ya. Kita lihat bak ekualisasi yang kedua. Ini bak yang kedua. Di sini terdapat sebuah pompa ya. Ini rumah pompa, ada dua sekat. Kita lihat ini sekat pertama, kemudian ini yang kedua. Di ruang kedua inilah chamber pompanya. Ini biasanya akan menggunakan fungsi otomatis berupa pelampung. Ada beberapa tipe pelampung ya. Ini yang dipakai di sini adalah tipe radar ya, pelampung bandul vertikal ya. Ada pelampung ayun semacam tipe lain ya. Tapi di sini digunakan pelampung radar karena memang mengingat ruangannya yang sempit, sehingga akan rawan bermasalah jika menggunakan pelampung tipe ayun ya. Kemudian dari sini sistem kinerjanya adalah ketika pelampung ini dua-duanya terapung ya, maka pompa akan nyala. Kita coba ya. Nah, ini posisi pompanya akan bekerja. Itu lihat ada gerakan air karena pompanya bekerja ya. Kemudian kita lihat ya, ini pastikan ini berputar ya. Itu artinya tidak ada masalah di sistem jalur inlet ke tangki digester aerobnya ini ya. Ini menjadi salah satu penyebab seringnya ipal tipe ini bermasalah. Karena apa? Karena di dalam flow meter air ini ternyata di bagian dalam ada filter yang cukup rapat, sehingga apabila pompa ini mengisap benda-benda kasar, maka dia akan terkumpul dan menyumbat meteran ini. Jadi ketika meteran ini tidak berfungsi pada saat atau tidak berputar pada saat pompa bekerja, ya berarti kemungkinan ada masalah di sini, sehingga air tidak naik ke atas tapi hanya berputar kembali ke bak ekualisasi yang
kedua, yang pertama. Bagaimana teman-teman cara membongkarnya ya, teman-teman buka tutupnya ini, kemudian bersihkan filter dan selain komponen yang lain-lain di dalam flow meter ini ya. Ini adalah salah satu cara mengatasi masalah jika ipalnya tidak bekerja dengan maksimal atau outlet airnya tidak keluar ya. Jadi pertama, teman-teman pastikan pompa bekerja normal, kemudian sistem pelampung bekerja normal, kemudian flow meter tidak tersumbat. Nah, itu yang langkah awal yang perlu teman-teman pastikan. Kita cermati nanti ketika air sudah turun, maka dua bandul pelampung ini akan menarik saklar dan mematikan pompa ya, seperti itu. Pompanya mati kembali. Kemudian peluang permasalahan yang lain terkait tidak keluarnya air dari outlet ipal adalah di sini. Ini ada dua buah tabung filtrasi ya, tabung filtrasi di mana air setelah keluar dari ini outlet tangki digester aerob, di mana di dalamnya ada biofilter, biasanya berupa biobal atau rumah bakteri ya, yang prinsipnya menyediakan rumah untuk tinggal bakteri sehingga bisa melakukan proses dekomposisi aerob maupun anaerob. Nah, ketika ini keluar dari tangki, maka dia akan masuk ke dalam tabung filtrasi pertama. Perhatikan bahwa outlet tabung filtrasi ini ada di bawah ya, artinya air limbah akan melalui tangki ini ya, dari atas ke bawah, kemudian masuk ke tangki kedua. Nah, kendalanya adalah ketika media filtrasi tangki pertama ini sudah terlalu resisten atau tidak dapat dilalui air, maka air akan meluap dari peluapan ini ya, dari peluapan ini dan kemudian langsung menuju ke ipalnya, sehingga fungsi kekeruan air mungkin kurang berfungsi, kurang teratasi dengan baik. Tangki kedua biasanya berupa media absorpsi ya, bisa berupa zeolit atau karbon aktif yang berfungsi untuk menetralisir unsur-unsur kimia penyebab bau dan parameter yang lain. Kemudian setelah keluar dari tabung absorpsi, ini ada flow meter ya, ini untuk menghitung berapa limbah yang diolah. Kemudian di sini ada klorinator chamber ya, ini tempat kita membutuhkan tablet klorin ya, masukkan ke situ. Nah, kemudian ada sebuah pompa sirkulasi ya, ini pompa mainan yang berfungsi untuk memutar balik ketika air ipal, mesin ipal sedang tidak bekerja karena debit air di atau volume air di tangki ekualisasi masih belum waktunya untuk diproses untuk ketinggian air tadi. Nah, pompa sirkulasi ini berfungsi untuk menambahkan proses aerasi ke dalam air limbah sehingga outputnya memiliki kualitas yang lebih baik ya. Yang memompa ini kembalikan ke sana, diatur dengan pelampung untuk mengamankan pompa jika suatu saat debit air di kolam pantau ini turun sampai ke tingkat yang tidak memungkinkan untuk dipompa. Kemudian kita kaji panel ipalnya ya,
lihat di sini ada beberapa komponen ya yang mengatur sistem kinerja ipal. Ada power utama ya, kemudian power pompa 1, power pompa 2, dan power pompa 3 serta lampu. Ada sikring, kemudian ada timer teben ya, teben SUL 181H ya. SUL 181H. Ini fungsinya adalah untuk mengatur jam-jam aktif pompa di dalam tangki digester anaerob ini, digester aerob ini, kapan dia akan bekerja. Kemudian di sebelahnya ada kontaktor dan TDR ya. Ini yang bagian atas ini adalah kontaktor, yang bagian bawah ini adalah TDR-nya ya. Kemudian ini ada relay ya. Ini fungsinya sama dengan kontaktor ya, untuk pengamanan alat sehingga menyebabkan membuat pompa kita lebih awet, karena beban pompa ini juga mengamankan timer ini ya. Kontaktor ini mengamankan dua timer ini supaya timer ini lebih awet, karena tidak menahan beban pompa tapi hanya menahan beban dari bebannya akan ditahan di kontaktor dan relay ini. Sedangkan ini berfungsi apabila pompa dilalui oleh daya yang melebihi kapasitasnya, untuk mencegah kerusakan pompa, maka dia akan mematikan arus ke pompa ya. Ini sama ya, relay. Kemudian ada timer ini, timer software ya, timer digital THC 15 ampere. Ini berfungsi untuk mengatur pompa sirkulasi di dalam kolam pantau ini ya, kapan dia dinyalakan dan kapan dia dimatikan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang ipal adalah sesuatu sistem kinerja mesin yang memang harus kita rawat dengan baik, karena banyak komponen yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan untuk menjamin instalasi pengolah limbah kita memberikan hasil berupa output kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan baik oleh Permen LHK ya. Ini mesin berbunyi, ini sesuai dengan pengaturan timernya. Jadi proses sirkulasi atau aerasi di dalam tangki digester aktif ketika jam menunjukkan waktu saat ini. Nah, terima kasih teman-teman, semoga tadi informasi ini bisa memberi sedikit gambaran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di instalasi pengolah air limbah teman-teman. Selamat pagi, salam sehat, salam aktivitas.